Saudara, saya ada tanam anggur. Ini kayaknya udah 2 tahun ya. Dan buahnya kecil-kecil karena lokal. Tapi kali ini saya kedatangan tamu istimewa yang ahli banget untuk menstek atau menyambung anggur lokal dengan impor. Kita kenalan yuk. Dia udah nunggu dari tadi di Bank Sampah. Senang rasanya balik lagi ke Bank Sampah ya. Kalau sudah di sini nih sejuk sekali rasanya ya. Nah, kebetulan kemarin chat sama Mbak Aisyah, udah janji bawain bibit sekalian nanti mungkin grafting anggur yang ada di Bank Sampah kita coba ya. Nah, ini ada 2 jenis anggur. Ini juga batang yang aja. Ya. Bibit ini apa namanya? Yang ini jenisnya namanya transfigurasi. Batang bawahnya ini juga lokal, tinggal dikasih entres ya. Yang ini jenis transfigurasi. Terus yang Ini buahnya warna 3 warna kalau nggak salah kita lihat ya. kalau yang ini Hijau. warnanya belum matang hijau. Iya. Setelah itu bisa ke antara kuning sama ada gradasi orange-nya. Nah, Kayaknya langsung pingin. Nah, kalau yang ini jenisnya namanya akademik. Sama ya. ini juga batang bawahnya lokal. Yang ini entresnya akademik. Nah, kalau ini warna matangnya itu hitam ya. Hitam dop. Nah, seperti itu. Hitam seperti Mbak Aisyah. Hitam manis. Hitam manis. Nanti Mas Fata bisa bantu juga stek kan ya. Bisa. Jadi kalau anggur, kalau untuk Indonesia atau untuk di Lombok, anggur ini dia suka air nggak? Maksudnya bagusnya dia ditanam di tropis apa? Anggur biasanya di dataran 200 sampai 800 mdpl biasanya. Oke. Di pinggir pantai juga bisa, di daerah yang agak kering juga bisa. Artinya anggur juga butuh air, tapi tidak terlalu banyak. Jadi nggak harus disiram tiap hari. Enggak. Biasanya ada yang siram kadang 3 hari baru disiram, tapi sampai benar-benar basah. Ada juga yang siramnya pagi sedikit-sedikit hanya untuk melembabkan tanahnya. Melembabkan. Seperti itu. Dia butuh kelembaban yang enggak terlalu lembab. Iya. Sekedar basah saja gitu. Sudah coba ya, udah tanam di rumah ya? Berapa jenis sekarang? Di rumah ada sekitar mungkin sekitar 10 jenis. Puluhan. Sudah berbuah? Ada 3-4 varian yang sudah berbuah. 4 varian. Kapan-kapan kita bisa Iya, kapan bisa. sidak ya. Sidak. Oh iya, Sidak. bahasanya pengangguran sidak. Kita sidak ya. Sidak ya bisa. Ditunggu. Iya. Dan ada program khusus nggak yang Mas Fata buat untuk warga desa di Kencong ya? Jadi di Kencong kan? Tentang tanam anggur atau budidaya anggur ini gimana? Ya, sekarang ini baru seminggu ya. Kita sudah mulai pembibitan sama anak muda ya di kampung ya. Di dusun saya sekitar 15 orang. Rencananya kita bakal bikin kampung anggur. Nah, hebat nih. Kampung anggur, bukan kampung pengangguran ya. Iya, kalau di budidaya anggur, orang yang budidaya anggur biasanya disebut pengangguran. Iya, pengangguran. Tapi nggak diam-diam gitu ya. Iya, Di pengangguran artinya ya pengangguran yang nanam menghasilkan. anggur. Ya. Kalau boleh tahu Mas Fata sudah berapa lama nih berkecimpung? Kita kenalnya lama banget ya, udah dari 2017 ya udah lama nih, karena dari pengolahan sampah, pemberdayaan masyarakat, udah. Tapi lama nggak ketemu. Saya lihat kabarnya sudah menjadi ahli petani anggur. Nah, nih apa yang membuat Mas Fata jadi tertarik dengan budidaya anggur ya? Ya kebetulan saya juga suka makan anggur ya. Nah, suka makan anggur. Itu mantap. saya juga sama seperti di Bank Sampah dulu punya dua pohon anggur depan rumah. Itu buahnya kecil-kecil. Manis, ada kecut-kecutnya.
cuma kecil-kecil, nggak seperti yang dijual di supermarket, di pasar itu besar-besar dan menarik gitu. Nah setelah 5 tahun mungkin usianya anggur itu sudah besar, tertarik untuk supaya punya buah anggur yang bentuknya bagus, rasanya manis, terus buahnya besar-besar dan banyak. Akhirnya ketemu salah satu teman, dikasih lihat foto-foto anggur, akhirnya tertarik. Sebenarnya nggak percaya bisa nggak berbuah anggur impor di jadi impor bisa kita. Ya mungkin untuk tumbuh di Lombok. Iya. Tumbuh sudah banyak yang tumbuh, untuk berbuah saya masih ragu waktu itu. Tapi setelah saya awalnya saya beli bibit itu sekitar 20 pohon saya tanam, usia 6 bulan saya coba pangkas pruning, ternyata berbuah. Nah dari situ memang harus dipangkas berarti ya? Iya harus dipangkas. Jadi setelah itu makin senang punya satu jenis berbuah, makin menggebu-gebu. Ya akhirnya beli jenis lain, beli entresnya ya, sambung lagi, akhirnya ya sekarang punya sekitar puluhan lah jenis di rumah. Ya. Perlu perawatan khusus nggak kalau anggur? Misalnya pupuk misalnya? Pupuk sama aja sih. Ya. Kalau pupuk khusus anggurnya ada? Ada dijual di di online shop pun ada. Tapi seperti tanaman yang lain, kalau untuk fase pertumbuhan akar, batang, daun itu biasa aja, N, P dan K atau bisa dengan pupuk organik. Untuk pembuahan jadi pakai pupuk yang generatif. Yang ada. Tapi aku mau coba yang pupuk kita punya sendiri lah. Ya dari sampah organiknya. Mungkin bagus lah ya. Ya, kita langsung ke lapangan nih untuk kita praktik bagaimana sambung menyambung menjadi satu. Ya, teman-teman The Greeners, ikuti terus kegiatan saya hari ini dengan tamu spesial saya, Mas Fatah, ahlinya dalam budidaya anggur. Jadi, bukan tidak mungkin anggur impor bisa tumbuh di Lombok. Yuk. Ya. Nah, ini kalau paling bagusnya gimana? Akar yang besar, apa yang kecil, apa? Biasanya untuk grafting namanya ya? Grafting atau disambung itu bisa ukurannya sebesar jari kelingking ya. Kalau kelingking saya kan besar nih, bisa lah itu di grafting. Kalau ini kebesaran berarti ya? Kalau ini juga semakin besar semakin bagus. Semakin besar semakin bagus. Karena di sini kan kandungan nutrisinya masih ada di dalam. Gitu kan? Makin banyak berarti simpanan di sini masih banyak. Makin kecil malah makin kurang persentase tumbuhnya. Jadi kira-kira ini kita mau graftingnya di mana ya? Di sini bisa? Bisa. Kita mau ada beberapa cara, kita bisa grafting di atas atau graftingnya yang udah dipotong-potong seukuran. Dipotong dulu. 3 matung gitu. 3 matung. Maksudnya ini dipotong aja gitu ya? Enggak langsung di pohonnya? Enggak. Kalau di pohon juga masih bisa. Kita coba di sini. Bisa nggak langsung di pohon? Kalau aku mau langsung di pohon aja. Ini ya. Alright. Ini udah tua ya? Ya. Gitu. Kita bisa grafting di sini. Atau nanti kita coba juga yang grafting di yang stekannya ya. Stekannya ya. 2 tahun kayaknya. Wah, ini malah bagus ya. Lurus. Yang besar begini. Nah, ini tanda. Tanda apa? Tanda bahaya. Nah, kalau mengeluarkan cairan seperti ini berarti bagus. Karena di sini masih banyak kandungan gitu ya, yang buat nanti kalau disambung dia bakal bikin lebih cepat tumbuh. Nah, kalau nggak ada cairan seperti ini biasanya kadar air di dalam sudah. Kadar air ya, getahnya ya? Ya, artinya kadar air di dalam atau unsur yang di dalam dia nggak bisa merangsang mensupport pertumbuhan dari
dari nanti jenis yang akan kita grafting. Baik. Gitu. Sip. Biasanya kalau untuk grafting seberapa panjangnya kita hitung dari ini ya. Biasanya kan ada mata tunas. Nah, seperti ini ya. Kalau seperti apa ya namanya ya? Ada 3 mata tunas ya. Oh, ini mata minimal. tunas. Ini mata tunas. Ya, 1, 2, 3. Jadi kita akan potong 3 mata tunas baru potong. ya. Nah, harapannya mata tunas yang pertama ini untuk merangsang akar, dan yang 2 ini tempat untuk pertumbuhan. Oh, sip. Merangsang pertumbuhan ya tunas Samanya yang baru. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3 berarti di atasnya ya. Lebih misalnya mata Nggak tunas? masalah. Nggak masalah. Kalau batangnya panjang-panjang seperti ini ya, antara mata tunas 1 sama yang lain 3 aja Nanti cukup. untuk nanamnya sampai segini. Iya, di atas Tanahnya mata maksudnya. tunas. Jelas. Nggak sabar rasanya kalau sudah di grafting. Mungkin nanti kita lihat ya, tahun depan tong sampah sudah punya pohon anggur. Impor lagi. Itu yang sana apa sini? Sini juga udah nggak apa-apa. Sini ya. Bahan-bahan yang dibutuhkan. Atau yang di situ dulu deh. Ayo di situ dulu. Biasanya kan ini kalau yang begini di biasanya direndam dulu ya. Oh gitu. Iya iya iya. Direndam dulu untuk merangsang akar, baru di grafting. Oke. Atau nanti setelah ini dimasukin di dalam Saya air. coba sendiri bisa? Ya. Alright. Oh yang ini saya coba sendiri. Mas Mata tunjukin yang Salah satu yang dibutuhkan untuk grafting ya. Ini namanya harus ada ya? parafilm. Harus. Untuk pemula Harus pakai pakai ini. Oke, siap. untuk memudahkan ya. Parafilm untuk membungkusnya ya. Ya, Oke. kita pakai mungkin 2 mata tunas ya. Oh kecil-kecil aja ya? Iya. Bisa satu mata tunas ya. Ini satu mata Alright. tunas atau 2 mata tunas. Kalau sudah dibungkus berapa lama kita cek? Untuk 1 bulan? setelah di grafting Hah? biasanya 1 minggu 2 minggu. 2 minggu? Kalau masih warnanya seperti ini itu insya Allah berhasil. Tapi kalau 2 hari sudah mulai Ayo. gosong-gosong, Oke. berarti nggak berhasil. Tidak berhasil. Kita coba teman-teman begini aja. Oh ini dibuka ya? Ya, ada Alright. Ya teman-teman The Greeners bisa dilihat. Mas Wawis mau lihat? Nah, jadi yang ini kita bungkus dulu Dibungkus dulu. supaya nggak Oke. kena hujan, Gitu. ya, supaya nggak kena sama panas berlebih ya. Iya. Jadi parafilm ini keunggulannya itu nanti ketika tunasnya tumbuh ini akan pecah sendiri. Oh gitu. Ya, Oh ini ini yang kecil biasanya- tadi tuh udah panjang ya? Ya, jadi Alright. ini biasanya dipakai di rumah sakit untuk operasi biasanya kalau nggak Oke, salah. ini juga dioperasi nih. Operasi Iya. tanaman. Ha-ha. Oke. Ya. Kelihatan gak ya? Baik, sekarang kita mulai penyambungannya ya, Mas Fata ya. Alright, ini batangnya yang bagus ya. Ya, yang bagus Maksudnya bagus itu, maksudnya. Ada ciri-ciri kriterianya nggak? Ciri-cirinya bulat ya, Ya. agak bulat. Terus dia tua. Mm-mm. Jadi kriterianya untuk ini udah bagus ya untuk dahan sambungannya. Ya, sudah bagus. Ini bulat ya. Mm-mm. Terus ini sudah tua. Sama ini kalau dilihat di sini kulitnya lumayan tebal karena Oke. saya pengen sambungnya di sisip di kulitnya. Iya 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 oke. Banyak cara grafting tapi saya pengen praktikkan yang sisip ya. Ya. Nah, yang kita siapkan batang lokalnya Iya. dan entres import. Entres namanya itu ya. Entres import ini jenis transfigurasi. Ya. Nah, pertama kita ini ya, kita ambil kulitnya seperti ini Iya. ya. Oke. Nah, setelah itu kita potong setengah ya,
seperti ini. Ya, kita taruh dulu. Sekarang ini entrestnya kita sayat. Oke. Ini harus ekstra hati-hati ya. Dan ya Untuk Untuk menghindari pemula, kecelakaan kerja. ya Harus sampai runcing ya. ya seperti ini. Oke. Kita bisa sisipkan di ya, gitu di sini ya. Ya seperti ini sampai tadi yang sudah disayat ya. Iya. Ya, setelah itu kita perban. Kalau ini lilit perbannya ya. bisa pakai apa aja? Bisa pakai plastik untuk es batu Iya itu tuh. bisa. Plastik biasa. Untuk bikin Iya. es gitu ya. Atau menggunakan grafting tape seperti ini. Oh, ini ya. grafting namanya ya. Grafting tape ya. Ya, seperti ini. Usahakan rapat supaya tidak bisa udara masuk, atau nanti kalau kena sama air hujan supaya air hujannya tidak mengenai sayatan yang tadi ya. Iya. Seperti ini. Oke, Gitu aja. seperti itu. Tinggal ditunggu Wih, oke. 1 minggu, 2 1 minggu minggu. ya. Ya, itu tinggal itu ditanam apa? Ini bisa kalau yang baru dipotong biasanya disimpan di Air. air, direndam ya. Sampai berapa hari? Segini, kira-kira segini ya. 1 jengkal. Atas mata air, enggak nyampe segini ya. Oke, berapa hari? Bisa sampai ininya tumbuh, baru ditancap Tunas tumbuh di, baru tancap di tanah. tancap di tanah. Nah, seperti itu ya. Oke. Atau teman-teman mau grafting terus tancap di tanah juga bisa, Ya. asal harus menjaga kelembaban tanah, Oh, jadi lebih baik direndam. direndam. Oke. Atau teman-teman juga bisa sebelum menggrafting ini, teman-teman bisa peram batangnya dulu sampai Ada akar. keluar kalus akar. Oke. Kalus akar itu bisa seperti bintil-bintil akar, Iya. atau akarnya yang baru keluar sedikit. Nah, itu Baru kita grafting baru di grafting. lebih bagus. Nah, itu kemungkinan berhasilnya di atas 90%. Baik. Seperti itu. Sip. Mantap. Berarti ini udah kita tinggal rendam 1 minggu ya? Ya, rendam beberapa, bisa 1 malam langsung. Oh, enggak langsung nggak 1 minggu. masalah, atau rendam sampai yang ini muncul. Oke. Nah, artinya Baru kalau sudah tumbuh ini, kalus akar sudah mulai Siap. ada juga gitu ya. Nah, kalau untuk grafting di pohon yang besar, misal teman-teman mau grafting di pohon yang besar yang kayak tadi, Ya. itu sama seperti ini caranya. Dan itu lebih, kemungkinan berhasilnya juga lebih besar karena Oke. akarnya sudah Sudah merambat kuat ya. kemana-mana sudah kuat, itu juga lebih cepat tumbuhnya. Sip. Seperti itu. Terima kasih ya Mas Fatah. Oke, sama-sama. Kita lihat 1 minggu ke depan keluar nggak akarnya. Sip. Cet. Ya, teman-teman The Greeners, ini yang sudah di grafting namanya. Grafting, ya. Grafting sama Mas Fatah. Kita akan coba seperti tadi udah dijelaskan, direndam dulu sampai keluar calon akarnya, atau dari sini sudah mulai keluar tunas, baru kita masukkan ke polybag, tanam ke polybag ya. Dan saya ada PR nih sama Mas Fatah, ditinggalin apa namanya, entres, dan ini kita punya sendiri, so nanti kita coba sendiri, saya coba sendiri. Dan ada lagi ya, ini yang bibit ya, bibit yang kita beli di Mas Fatah untuk teman-teman di Lombok. Yang saya lihat ini banyak sekali program kampung anggur, kebun anggur dan sebagainya. Yang perlu bibit bisa menghubungi Mas Fatah, cowok ganteng di sebelah saya ini. Ya, untuk memesan bibitnya macam-macam, apa saja, kira-kira apa namanya Mas Fatah, bisa di share sama teman-teman di
yang seperti ini, ada transfigurasi, ada akademik, ada ninel, ada Impor itu ya? Ya, Ninel. skipping namanya. Ada berapa jenis yang tersedia di Mas Fatah? Ada sekitar puluhan. Puluhan itu berapa? Sekitar 10, enggak, 12-an. Ada 12 jenis bibit anggur impor Impor. yang sangat mungkin, memang mungkin ya, Iya. untuk tumbuh di Lombok. Jangan cuma tumbuh, harus Berbuah. berbuah. Nah, kalau masalah tumbuh gampang katanya Mas Fatah, tapi berbuah panggil ahlinya. Ya, bisa datang Untuk main-main pelatihan. ya Oh, bisa juga ya. Iya. Untuk melihat contohnya silakan di mana Mas Fatah nih? di Dusun Kencong, Dusun Desa Kencong, Sokong ya, Desa Sokong, Lombok Lombok Utara. Utara. Teman-teman yang ingin belajar bagaimana mengembangkan anggur impor, nanti bisa menghubungi Mas Fatah. The Greeners, itulah kegiatan kita hari ini, bagaimana menyambung pohon anggur. Jadi sudah bukan mimpi lagi kalau di Lombok nanti ada kebun anggur impor. Terima kasih Mas Fatah dan Ibu, terima kasih sudah berkunjung di Bank Sampah. Teman-teman The Greeners, tetap sehat, tetap semangat dan tetap peduli lingkungan. Salam. Nih teman-teman The Greeners, sekarang kita masukkan ke dalam, kita rendam ya, katanya rendam, kasih air. Oke. Ya, kira-kira 2-3 hari atau sampai keluar akarnya baru kita pindahin ke polybag. So, kita simpan dulu di tempat yang teduh. Kayaknya sini boleh deh. Nah, bisa jadi sana. Sekarang setelah kira-kira 1 minggu kayaknya ya teman-teman, kemarin kita mulai, dan teman-teman The Greeners bisa lihat ini sudah mulai tumbuh tunas. Wes. Nah, menurut pakarnya Bang Fatah, kalau sudah tumbuh tunas seperti ini, kita baru akan memindahkan ini pohonnya ke polybag. 1 minggu baru ke tanah. So, berhasil guys. Ini mungkin mau keluar. Ini malah tumbuhnya di sini nih tuh. Berarti ini bukan di stekernya ya. Ini yang anggur lama nih. Stekernya kayaknya nggak berhasil nih. Mengecewakan. Tapi minimal ada yang berhasil. Nah, sekarang kita akan pindahkan ke polybag. Yuk. Nah, untuk memindahkan pohon anggur yang akan kita pindahkan ke dalam polybag, jangan lupa pakai kaos tangan. Dan kita siap memindahkan pohon. Yang ini yang impor loh. Ya, yuk. Yang jenis transfiguration. Kemarin saya ada pesan 2 jenis, transfiguration dan akademik. Nah, ini yang transfiguration. Nanti kita lihat yang akademik ya. Kita mulai tanam, yuk. Sekarang, nah, ini yang sudah kita pindahkan ke dalam pot. Lihat nih teman-teman, bisa close. Sudah megang-megang dia nih, tuh. Tandanya sudah tumbuh subur. Sip. Tinggal kita lihat hasilnya. Jangan lupa ditambahkan pupuk Takakura dan disiram pakai POC, pupuk organik cair yang bisa, pupuk organik cair yang kita buat sendiri dari sampah dapur. Teman-teman The Greeners, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk mendapatkan update video terbaru dari kami, Bank Sampah NTBM YouTube channel. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap peduli lingkungan.